Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Kali ini saya akan share terkait dengan materi topik vektor yang terakhir, yaitu kebebasan linier dan basis dan dimensi. Oke, kebebasan linier secara prinsip. Oh ya, ini adalah materi terakhir dari topik vektor ya pada mata kuliah aljabar linier. Ya, kita lanjut. Kebebasan linier definisinya adalah jika diberikan suatu S, di mana S itu terdiri dari vektor-vektor V1, V2, dan sampai Vr adalah himpunan tak kosong vektor-vektor. Maka persamaan vektornya adalah K1, V1, K2, V2. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nanti saya share di sini terkait dengan ruang vektor. Memiliki paling tidak satu solusi, yaitu K1, 0, K2, 0, dan Kr sama dengan 0. Jika ini satu-satunya solusi, maka S sebagai himpunan bebas linier. Jadi bebas linier itu dia harus memiliki satu solusi. Teoremanya gini, suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor adalah tidak bebas linier jika paling tidak salah satu dari vektor pada S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Bebas linier jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain S. Nah, maka sederhananya adalah kebebasan linier itu ada suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung vektor 0 adalah tidak bebas linier. Suatu kehimpunan dengan dapat dua vektor adalah bebas linier jika tidak satu pun dari vektor yang merupakan kelipatan skalar dan vektor lainnya. Nah, contohnya ini misalnya. Tentukan apakah himpunan S itu adalah bebas linier. Kita ubah S ke dalam bentuk K1, V1, K2, V2, Kr, Vr sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk 2K1, 3K2, 2K3 ya. Paham ya? Jadi ini kan di sini K, dari sini K1 kali ini K2, K1, 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 K2, K3. Habis itu lagi K1, K2, K3. Habis itu K1, K2, K3. Kayak gini. Namanya 000. Jadi ini kalau misalnya kita ubah dalam bentuk matriksnya jadi seperti ini. Pakai OB jatuhlah dia. Nah, kita tahu dari K1, K2, K3-nya adalah ini. Dikarenakan solusi K1, K2, K3 sama dengan 0, maka himpunan S dinyatakan sebagai bebas linier. Seperti yang tadi dijelaskan di sini ya. K1, K2, 0 nih. Maka dia bebas linier. Oke, catatan bisa juga ditentukan kebebasan linier dengan aturan Cramer dengan menentukan determinan dari matriks tersebut yaitu D4-nya. Jadi sama dengan 4, maka ini kan determinan ini sama dengan 4, maka K1 04 04 04. Jika dapatkan K1 K2 K3 0 dengan kata lain jika D tidak sama dengan 0, maka suatu himpunan S dapat dinyatakan bebas linier. Oke. Nah, ini kan D-nya sama dengan 4 ya. Oke. Nah, ini silakan dikerjakan sebagai latihan. Ini bisa kalian kerjakan ini sebagai latihannya. Oke, lanjut. Basis dan dimensi. Nah, ini diberikan sebuah matriks berikut ini matriksnya 4x4 ya. Tentukan basis dan dimensi dari ruang baris A, basis dan dimensi dari ruang kolom A. Basis dan dimensi dari ruang baris A itu adalah ini. Nah, OB-nya, ini basis dimensinya jadi 1, 2, 3. Ini ketika kata OBM jadi seperti ini. Nah, dimensinya adalah 3. Ini loh, ada 3. R1 sama dengan 1, 2, 3. R2-nya adalah 0165. R3-nya 001. Jadi yang bagian bawah ini bukan basis. Basisnya adalah yang ada ini. Kalau misalnya ini sampai bawah ya berarti 4 gitu ya. Cuma kan ini sama ini pasti dia beriringan. Maka ini satu ada 3. Basis ruang barisnya A. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan dimensinya adalah 3 dan basis ruang barisnya adalah S, R1, R2, R3 gitu ya. Row 1, row 2, row 3. Nah, sekarang kita bahas berikutnya. Basis dan dimensi dari ruang kolom A juga nih. Nah, ini kita transpose menjadi ini. Oke. Kita transpose menjadi ini, maka OBM-nya berubah menjadi ini kan. Jadi C1, C2, C3. Oke. Nah, ini dapat dari mana? Ini 1. Itu ada dari sini 1 2 3, 1 min 2 3. Jadi ketika sudah jadi OBE, ini 1 2 3.
sudah. Ini 1, 2, 3. Kalau sudah, ya sudah kita dapatkan ini basis ruang kolom A. Nah, ini adalah basis dari ruang kolom ya. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapatkan dimensinya adalah 3 dan basis ruang barisnya ini harusnya kolomnya ini, bukan adalah S. Kita benar-benar bisa lihat. Ini ruang kolom. Oke. Maaf, agak belik ya. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapatkan dimensinya adalah 3 dan basis ruang kolomnya adalah S, C1, C2, C3. Ini kalau ini baris R, row, singkatan dari kata row, dan ini adalah C, kolom. Nah, kolom. Nah, bagaimana cara menghitung basis ruang kolomnya? Ya, seperti ini. Ditransport. Terlebih dahulu, di-OB-kan, dapatlah ini. Oke, ini latihannya, teman-teman. Ini latihannya, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas ketika sinkronus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.